Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrun Husairi, NPM 2230039, mata kuliah Wisata Pantai dan Kelautan yang diampu oleh Bapak Pranoto. Dibuatnya video ini sebagai bentuk ujian akhir semester saya yang akan mengulas salah satu destinasi yang terletak di Lombok, yaitu Pantai Tanjung An. Pantai Tanjung An merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah. Pantai ini memiliki karakteristik dan ekosistem yang sangat unik, menjadikannya berbeda dengan pantai-pantai lainnya di Indonesia. Dari segi karakteristik pantai, Tanjung Aan memiliki keistimewaan berupa dua jenis pasir yang berbeda dalam satu kawasan. Di satu sisi terdapat pasir putih yang halus seperti tepung, sementara di sisi lain terdapat pasir dengan tekstur butiran seperti merica yang berwarna keabu-abuan hingga kehitaman. Formasi ini terbentuk secara alamiah selama ribuan tahun melalui proses geologis yang unik dan tidak ditemukan di pantai lain di Indonesia. Bentang alam Tanjung Aan juga memiliki kekhasan tersendiri dengan adanya dua teluk yang dipisahkan oleh formasi Bukit Karang. Bukit-bukit karang ini membentuk ceruk-ceruk alami hasil abrasi air laut yang menciptakan lanskap dramatis. Kombinasi antara bukit karang, pasir unik, dan laut biru menciptakan panorama yang memukau, terutama saat matahari terbit dan terbenam. Perairan Tanjung Aan memiliki karakteristik yang istimewa dengan kejernihan air yang luar biasa, memungkinkan visibilitas hingga 15-20 meter. Gradasi warna air laut dari biru muda hingga hijau toska menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Arus di area teluk relatif tenang, menciptakan kondisi ideal untuk berbagai aktivitas wisata air. Ekosistem laut Tanjung Aan menyimpan kekayaan biodiversitas yang tinggi. Terumbu karang yang masih terjaga menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan karang. Padang lamun yang luas menyediakan habitat penting bagi berbagai biota laut. Pantai ini juga menjadi lokasi bertelur beberapa spesies penyu, menambah nilai konservasinya. Di beberapa titik terdapat ekosistem mangrove yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mangrove ini berfungsi sebagai nursery ground bagi berbagai spesies ikan dan krustasea, sekaligus melindungi pantai dari abrasi. Keberadaan ekosistem mangrove ini juga menambah keragaman habitat di kawasan Tanjung Aan. Dari segi potensi ekowisata, Tanjung Aan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung. Selain berjemur dan berenang, pengunjung dapat melakukan snorkeling dan diving untuk menikmati keindahan bawah laut. Bukit-bukit karang di sekitar pantai menjadi lokasi ideal untuk hiking dan menikmati panorama dari ketinggian. Area camping juga tersedia bagi pengunjung yang ingin menghabiskan malam dengan pemandangan bintang di atas laut. Nilai konservasi Tanjung Aan semakin tinggi karena statusnya sebagai bagian dari kawasan konservasi laut. Sebagai habitat penting bagi spesies langka seperti penyu dan area pemijahan ikan, pantai ini memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut di wilayah tersebut. Kombinasi antara keunikan geologis, kekayaan biodiversitas, dan potensi wisata menjadikan Pantai Tanjung Aan sebagai destinasi yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga penting bagi upaya konservasi keanekaragaman hayati laut dan pesisir Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pariwisata di Pantai Tanjung Aan ada pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 51 Tahun 2019 tentang pengelolaan pariwisata berkelanjutan, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang KEK Mandalika Kekuatan, Strengths, yang dimiliki Pantai Tanjung Aan terletak pada keunikan karakteristik alamnya yang tidak ditemukan di tempat lain. Pantai ini memiliki dua jenis pasir berbeda dalam satu kawasan, pasir putih halus dan pasir merica yang berwarna kehitaman, menjadikannya destinasi yang sangat unik. Keindahan alamnya diperkaya dengan bukit karang yang membentuk teluk alami, perairan yang jernih dengan gradasi warna memukau, serta ekosistem laut yang kaya akan biodiversitas. Lokasinya yang strategis dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika
juga menambah nilai plusnya didukung dengan aksesibilitas yang semakin baik seiring pembangunan infrastruktur. Dari sisi kelemahan, weaknesses, Pantai Tanjung Aan masih menghadapi beberapa tantangan internal. Pengelolaan sampah dan sanitasi masih memerlukan peningkatan, terutama saat kunjungan wisatawan meningkat. Fasilitas pendukung seperti toilet umum, tempat ibadah, dan pusat informasi wisata masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kapasitas sumber daya manusia lokal dalam pelayanan wisata juga masih perlu pengembangan, termasuk kemampuan bahasa asing dan pemahaman standar pelayanan wisata internasional. Peluang opportunities pengembangan Pantai Tanjung Aan sangat menjanjikan. Tren wisata alam dan ekowisata yang semakin populer membuka kesempatan besar bagi pengembangan destinasi ini. Status sebagai bagian dari KEK Mandalika membuka peluang investasi dan pengembangan fasilitas bertaraf internasional. Potensi pengembangan wisata minat khusus seperti diving, snorkeling, dan wisata edukasi berbasis konservasi juga sangat besar. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di kawasan sekitar membuka peluang untuk menarik wisatawan internasional lebih banyak. Ancaman, threats, yang perlu diwaspadai meliputi beberapa aspek. Perubahan iklim dan potensi bencana alam dapat mengancam kelestarian ekosistem pantai. Persaingan dengan destinasi wisata serupa di kawasan lain juga semakin ketat. Perkembangan pembangunan yang tidak terkendali dapat mengancam keseimbangan ekosistem dan nilai estetika kawasan. Masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal juga perlu diantisipasi dampaknya terhadap masyarakat setempat. Dampak penyelenggaraan pariwisata di Pantai Tanjung Aan mencakup beberapa aspek yang saling terkait. Secara ekonomi, kegiatan pariwisata telah membawa peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha penginapan, kuliner, dan jasa wisata, serta menciptakan efek multiplier yang menggerakkan sektor ekonomi lainnya, seperti transportasi dan kerajinan lokal. Dari sisi sosial budaya, terjadi peningkatan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap potensi daerahnya, peningkatan kemampuan komunikasi dan wawasan melalui interaksi dengan wisatawan. Meski di sisi lain terdapat potensi pergeseran nilai-nilai budaya lokal akibat pengaruh budaya luar yang dibawa wisatawan. Dampak lingkungan terlihat dari meningkatnya tekanan terhadap ekosistem pantai dan laut akibat aktivitas wisata, tantangan pengelolaan sampah dan limbah wisatawan. Meski di sisi positif ada peningkatan kesadaran dan upaya konservasi lingkungan yang lebih terstruktur. Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata juga membawa perbaikan fasilitas publik seperti akses jalan, listrik, dan telekomunikasi, namun perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak mengorbankan aspek kelestarian, lingkungan, dan nilai-nilai lokal. Keseimbangan antara dampak positif dan negatif ini perlu terus dijaga melalui pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan secara menyeluruh. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar yang membangun agar kedepannya bisa memberikan yang terbaik.